warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Koni Atul Fikriana, Vida Ayunina Musilawati, dan saya sendiri Muhammad Reza Eko Satiwo, lalu Dewi Intan, dan yang terakhir Ferdi Kurnia Putra. Di sini kami akan membahas topik tentang masalah-masalah belajar. Poin materi dari pembahasan ini adalah yang pertama adalah pengertian masalah belajar, dan yang kedua itu adalah masalah belajar yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Masalah belajar adalah segala masalah yang terjadi selama proses pembelajaran. Kondisi ini adalah di mana seseorang mengalami suatu kelemahan dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid yang terlalu lambat dalam mempelajari suatu hal, tapi hal ini juga dapat dialami oleh murid yang dikatakan cukup bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dalam setiap kegiatan belajar pasti akan selalu ditemukan sebuah masalah, dan masalah tersebut ada yang berasal dari dalam maupun dari luar siswa. Lebih jelas akan diterangkan di slide selanjutnya. Nah, apakah masalah itu ada sesuatu yang penting? Tentu penting. Setiap masalah harus dikenali apakah itu termasuk masalah yang kecil atau besar, sehingga kita bisa menemukan bagaimana solusi dan jalan keluar, sehingga diharapkan proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan maksimal. Baik, di sini saya akan membacakan slide yang kelima, yaitu masalah belajar. Faktor intern. Pengertian faktor intern adalah masalah-masalah belajar yang timbul dari dalam diri siswa atau masalah yang ditimbulkan karena ketidakberesan siswa dalam belajar. Di sini faktor intern terdiri dari dua, yaitu faktor fisiologis ataupun jasmani individu, baik bersifat bawaan atau hereditas maupun yang diperoleh. Misalnya penglihatan, pendengaran, struktur badan, dan sebagainya. Faktor intern yang lain yaitu faktor psikologi, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh, yang terdiri dari faktor intelektif atau faktor potensial, yaitu inteligensi dan bakat, serta faktor aktual, yaitu kecakapan yang nyata seperti prestasi. Nah, faktor intern yang berpengaruh pada proses belajar sebagai berikut: sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri siswa, inteligensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, serta cita-cita siswa. Nah, itu faktor intern. Yang ekstern akan disampaikan di slide yang berikutnya. Halo teman-teman, saya Vida. Jadi kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu masalah belajar bagian faktor ekstern. Jadi apa sih faktor ekstern itu? Kalian bisa lihat di slide. Faktor ekstern adalah masalah-masalah yang timbul dari dari luar diri siswa yang dapat menyebabkan ketidakberesan siswa dalam belajar. Nah, jadi faktor ekstern itu faktor dari luar. Nah, di situ ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi proses belajar siswa. Yang pertama adalah guru sebagai pembina belajar. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau guru itu adalah salah satu komponen penting dalam proses belajar mengajar. Guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik berkaitan dengan karakter maupun menanamkan nilai moral
kepada siswa-siswanya. Nah, jadi di sini cara guru dalam mengelola kelas, menyampaikan pembelajaran itu juga sangat berpengaruh kepada kondisi siswa nanti saat proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya adalah sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, di sini itu ada bedanya ya, sarana dan prasarana. Kalau sarana itu seperti buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas yang ada di sekolah, dan berbagai media yang lain. Kalau prasarana itu seperti gedung sekolah, ruang kelas, kemudian lapangan olahraga, dan lain-lain. Nah, sarana dan prasarana tersebut itu sangat bisa mempengaruhi proses belajar mengajar terkait dengan lengkap tidaknya, nyaman tidaknya, bersih tidaknya. Nah, seperti itu. Terus faktor eksternal yang selanjutnya adalah kebijakan penilaian. Nah, selama proses belajar mengajar, pasti siswa itu akan mencapai puncaknya, yaitu ketika siswa itu diukur atau dinilai kemampuannya, misalnya melalui ujian ataupun ulangan harian. Nah, tapi berhasil tidaknya itu di sini ditentukan oleh kebijakan penilaian oleh guru. Nah, di sini kan berarti guru memegang kendali ya untuk menilai. Jadi guru itu juga dituntut untuk memberikan penilaian secara objektif atau sesuai dengan fakta atau kemampuan, benar-benar kemampuan siswanya gitu. Terus yang selanjutnya adalah lingkungan sosial siswa di sekolah. Nah, kalau siswa di sekolah itu pasti nanti akan membentuk suatu lingkungan pergaulan dengan teman mereka ya. Jadi kalau lingkungan mereka itu temannya positif, mereka juga akan dapat pengaruh yang positif, pasti juga berdampak pada kegiatan belajarnya. Dan sebaliknya, kalau mereka dapat teman yang negatif, nah pasti juga sikap belajar mereka juga akan negatif. Kemudian faktor eksternal yang terakhir adalah kurikulum sekolah. Nah, kurikulum sekolah itu dibentuk oleh pemerintah berdasarkan dengan tuntutan kemajuan masyarakat. Jadi, oleh karena itu, kurikulum sekolah itu tidak bisa selalu tetap ya. Jadi, selalu dirubah ataupun direkonstruksi. Pasti rubahnya itu keseluruhan, mulai dari tujuan pendidikan, kegiatan, strategi, metode, hingga cara evaluasinya. Nah, di sini perubahan tersebut itu juga bisa menimbulkan masalah belajar pada siswa. Karena kenapa? Karena di sini siswa itu otomatis juga dituntut untuk menyesuaikan cara belajar mereka atau merubah juga sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat itu. Gitu. Jadi itu saja penjelasannya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Kesimpulannya di sini adalah masalah belajar adalah segala masalah yang terjadi selama proses pembelajaran. Dalam kehidupan ini terdapat berbagai hal yang mampu menyebabkan terjadinya masalah belajar tersebut. Beberapa contohnya adalah kurangnya motivasi belajar siswa dan juga sarana-prasarana yang kurang memadai dalam pembelajaran. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang masalah-masalah belajar. Kami harap materi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.